Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart FM Business and Inspiration, selamat pagi, salam antusias listeners. Senang sekali rasanya bisa ketemu lagi di Kamis pagi ya. Kalau kita ingat di momen pandemi ya, kita itu gencar banget mendapatkan vaksin gitu ya, bahkan berebut gitu ya. Dan sekarang pun mungkin kalau lihat situasi dan kondisi, ini juga virus-virus seperti influenza juga merebak, dan bahkan mungkin seperti DBD dan lain sebagainya ini juga merebak, sehingga kita juga butuh vaksin untuk bisa tetap sehat dan produktif melakukan aktivitas. Tapi ternyata nggak hanya vaksin yang disuntikkan ke dalam tubuh ya yang cukup penting untuk imunitas kita, tapi juga vaksin EQ ternyata diperlukan di akhir-akhir tahun ini gitu ya, karena mungkin pressure makin banyak, terus juga tantangan juga makin banyak, dan landscape bisnis juga semakin berubah. Lantas bagaimana cara kita untuk terus tetap menjaga mental kita, khususnya dari sisi emosional? Hari ini kita akan membahas, sudahkah Anda vaksin EQ? Dan hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Anthony Dio Martin. Selamat pagi Pak Anthony. Hai Audrey dan juga smart listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali dari studio Smart FM bisa menyapa Anda kembali smart listener. Dan tentunya pasti pada pagi hari ini Anda mesti antusias. Audrey, gimana kabarnya? Baik, luar biasa antusias gitu ya. Yes. Karena betul kalau akhir-akhir ini kan memang kayaknya banyak yang cukup drop ya, dan banyak yang melakukan vaksin influenza, DBD itu banyak banget gitu Pak Tony. Cacar. Cacar juga. Cuman kita melupakan vaksin yang cukup penting juga nih ya di masa-masa krisis seperti ini, yaitu vaksin EQ. Jadi kita tanya dulu ke small listeners, kira-kira kalau ada vaksin EQ menurut Anda itu emosi apa sih yang paling perlu diperkuat di tengah masyarakat di zaman sekarang ya? Silakan boleh berkomentar di 0812 11 12 959. So, apa hal penting yang harus kita highlight nih dalam tujuan Pak Anthony mengangkat topik sudahkah vaksin EQ, Pak Anthony? Oke, jadi ada beberapa catatan pada kesempatan pagi hari ini yang perlu jadi renungan buat kita, smart listener. Pertama-tama adalah data statistik dulu. Kita belajar dari beberapa data informasi yang penting. WHO yang tahun 2023 sih, tapi data yang 2023 mengatakan bahwa lebih dari 970 juta orang itu mengalami masalah mental dari ringan sampai berat. Ya, bayangkan 970 juta. Ya. Dan kemudian di Indonesia, riset dari Kemenkes tahun 2023 juga menyebutkan bahwa 1 dari 5 orang dewasa itu mengalami gejala depresi atau kecemasan. Jadi ini masalah mental. Dan bahkan belakangan ini harus diakui angka bunuh diri bukan cuma di Indonesia tapi di beberapa negara itu meningkat tajam. Nah, artinya gini, Audrey dan juga smart listener, yang perlu kita sadari pada pagi hari ini adalah bahwa mungkin fisik kita kelihatan sehat nih, ya, kelihatan nggak ada apa-apa, kelihatan nggak ada masalah. Tapi mungkin kita rapuh secara emosional, dan itulah yang akan menjadi bahan obrolan kita pada pagi hari ini. Soal bagaimana pentingnya kita bukan cuma vaksin fisik seperti yang dikatakan oleh Audrey tadi. Kita punya banyak vaksin. Kita memperhatikan secara fisik, tapi apakah kita juga melakukan vaksin secara emosional? Ya, itu yang jadi bahan obrolan kita. Gitu, ya. Ini menarik ya Pak Anthony, karena kalau ngomongin tentang vaksin secara fisik ya, kita itu justru mengantisipasi ya, supaya kita nggak kena DBD, supaya kita nggak kena COVID-19 kemarin itu. Tapi kalau vaksin vaksin EQ yang kita bicarakan ini, apakah ini untuk mengantisipasi emosi-emosi yang tanda kutip ini kayak nggak bermanfaat keluar, atau justru ada hal lain yang bermanfaat? Yes, dari persis seperti obrolan kita bicara vaksin itu kan sebenarnya mengantisipasi. Vaksin itu kan justru disuntikan bukan pada saat ketika orang sakit, tapi justru pada saat ketika orang sehat, supaya pada saat ketika orang mengalami misalnya wabah atau gejala penyakit atau bibit penyakit seperti itu, dia nggak kena gitu. Artinya sama persis prinsipnya sebenarnya. Kita bicara tentang bagaimana orang dibekali, orang dipersiapkan dengan berbagai hal secara mental, secara emosional, supaya pada saat ketika dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, jadi dia nggak terkena
gangguan mental, ya, Oke. nggak kena mental tuh Yes. pada saat situasi seperti itu. Karena kalau kita perhatikan, ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini, contoh lah nggak usah jauh-jauh, Smart Listener, Anda pasti merasakan juga. Ya. Kayak di kantor gitu, ada orang yang kelihatannya fisiknya kuat, tapi gampang jatuh gitu Betul. ya, emosinya. Kemudian ada yang kelihatan sukses banget, kok kelihatan bahagia gitu ya, tapi tampak luarnya, tapi ternyata banyak mengalami kecemasan gitu. Ya. Ini ada beberapa catatan-catatan juga sebenarnya. Ada yang kelihatan ceria, tapi ternyata banyak mengalami trauma gitu ya. Dan ini saya mau bacakan beberapa cerita juga. Boleh, Mungkin ini boleh. juga jadi semacam jadi bahan acuan obrolan kenapa penting obrolan tentang vaksin IQ pada kesempatan pagi hari ini. Yes. Artinya ini juga menjadi semacam sentilan buat Anda Smart Listener bahwa ketika kita set secara fisik, Anda juga bukan cuma butuh vaksin secara fisik, Anda juga butuh vaksin secara emosional dan mental. Nah, siapkah kita pada saat ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Misalnya contoh gini, ini ada cerita menarik, dikatakan begini, saya sering dibilang kuat, Pak. Oke. Ya, selalu tersenyum, selalu menenangkan orang lain, tapi orang nggak tahu saya mengalami kecemasan setiap malam. Jadi tahun lalu saya kehilangan pekerjaan, tabungan nyaris habis, dan istri saya sakit dan saya menahan semuanya sendiri. Oke. Awal tahun ini saya dapat pekerjaan sebagai karyawan kontrak. Nah, sekarang kalau dilihat email, kalau lihat email ada pesan masuk dari kantor, nah dada saya langsung sesak, Pak. Fisik saya sehat tapi hati saya penuh luka. Kadang saya berpikir, tubuh manusia bisa disuntik vaksin nggak ya? Tubuh manusia bisa disuntik vaksin biar kebal gitu. Tapi bagaimana dengan hati manusia? Nah, Ya. siapa yang menguatkan? Itu komentarnya. Ya. Nah, terus ini ada komentar juga, Audrey. Setiap hari saya membuka media sosial dan setiap hari saya merasa diri saya gagal. Oke. Teman-teman posting liburan, mobil baru, pencapaian kerja. Sementara saya merasa hidup saya tidak kemana-mana. Tubuh saya sehat, tapi pikiran saya terus dibanding-bandingkan. Ya, saya sadar saya bukan sakit secara fisik, tapi hati saya lelah karena terus-menerus merasa bahwa diri saya itu kurang gitu. Ya. Nah, ini contoh yang menarik juga adalah kisah nyata dari salah satu CEO-nya Zappos yang kemudian sudah meninggal muda, Tony Hsieh. Itu kan meninggal di usia 46 tahun. Dan dia termasuk salah satu pionir, salah satu CEO yang luar biasa. Dan memang meninggalnya itu karena kebakaran, tapi sebelumnya itu dia sempat cerita bagaimana dia kecanduan alkohol, kemudian dia sampai memutuskan mengisolasi dirinya, kemudian mengalami gangguan mental yang berat. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya jadi catatan buat kita pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listener, bagaimana yaitu kita setiap hari mungkin kelihatan baik-baik aja, fine-fine aja sih di depan banyak orang. Tapi kalau kita sadar kembali lagi pada diri kita sendiri, kita harus mengakui bahwa oh ya, ternyata aku punya banyak beban berat, sehingga depresi dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang kita juga, Audrey, dengan situasi ini. Yes, Ya. dan pastinya betul kata Pak Antoni ya, nggak hanya orang-orang yang curhat tadi gitu ya, Ya. atau tadi sosok CEO yang sudah tiada tadi gitu ya, Ya. tapi kita juga pasti merasa relate gitu ya dengan pergumulannya masing-masing. Anda boleh Yes. sharing juga ya, silakan di 0812 11 12 959. Setelah ini kita akan bahas pastinya prinsip-prinsip vaksin kan juga unik gitu ya. Yes. Disuntikkanlah sesuatu untuk meningkatkan antibodi. Nanti kita akan Ya. bahas kenapa sih dibutuhkan. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati
penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Menyambung perbincangan kami semua listeners terkait dengan sudahkah Anda vaksin EQ, sehingga kita juga harus menyadari ya sebenarnya kapan kita harus melakukan vaksin EQ. Tapi sebelumnya vaksin itu butuh atau enggak pasti kita harus tahu juga momennya gitu Pak Anthony. So boleh bukakan pikiran kita kenapa vaksin ini menjadi sesuatu hal yang urgent juga ya untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, kita mulai dari cerita tentang vaksin itu apa sih gitu. Okay. Mungkin bagusnya jadi buat gambaran buat kita smart listener. What is vaksin sih sebenarnya? Kan gini lah kan, kalau kita lihat sejarahnya ya, tahun 1796 itu kan yang terkenal ya Bapak vaksinasi Edward Jenner dari Inggris. Itu kan sebenarnya penemuannya unik kalau kita baca sejarah, and I love history gitu. Kan diceritakan bagaimana dulu dia menemukan ternyata orang-orang yang hidup di peternakan sapi waktu itu kan cacar sapi berkembang gitu. Tapi kenapa orang-orang yang hidup di peternakan sapi itu kenapa mereka cenderung kebal dari penyakit cacar sapi? Dan kita tahu memang sapi sendiri mengalami cacar dan sebagainya. Dan akhirnya untuk membuktikan semacam hipotesisnya, apa yang dia lakukan adalah kemudian dia suntikan kepada salah satu orang yang dia kenal, James Phillips waktu itu. Jadi lepuhan dari cacarnya sapinya itu dia ambil kemudian dia suntikan ke orang sehat, dan itu benar-benar sesuatu yang sangat beresiko kan gitu loh, penyakit disuntikan. Ya, James Phillips waktu itu sebenarnya usia 8 tahun yang dia kenal gitu. Nah, dan waktu itu kan lagi wabah, malah setelah disuntikan malah jadi sembuh gitu, ya. Dan meskipun sebenarnya metodenya waktu itu sempat diketawain, sampai tahu nggak berita di Inggris itu menggambarkan bagaimana setelah disuntik orang kepalanya berubah jadi sapi gitu, sampai jadi dibikinkan jadi bahan karikatur gitu. Meme ya kalau sekarang mungkin betul, ya. Nah, jadi dianggap ini najis banget gitu loh, kan penyakit kotor gitu, kemudian disuntikan gitu loh. Tapi kemudian akhirnya nyatanya sembuh, dan kemudian itu menjadi awal cikal bakal tentang apa yang disebut dengan vaksin. Ya, jadi itu kan bibit kemudian dilumpuhkan gitu, ya, yang masih berkait itu, lantas kemudian disuntikan untuk justru akhirnya tubuh membangun antibodi dan kemudian bisa melawan virus dari penyakit itu. Nah,
Jadi pembelajaran kita sebenarnya pada kesempatan pagi hari ini apa sih, smart listener? Pertama-tama, Anda merasa nggak bahwa ini mengajarkan kepada kita satu pembelajaran penting? What don't kill you will make you stronger. Yes. Iya kan? Ya. Jadi justru ketika vaksin-vaksin yang sebenarnya awalnya adalah bibit penyakit yang disuntikan dan nggak bikin kita mati, justru membuat kita semakin kuat ya. gitu. Betul. In our life, kadang kita butuh juga sebenarnya tantangan, masalah, dan itu akan terjadi. Nah, justru ketika kita bisa berhasil melewati kesulitan dan tantangan itu, malah kita akan menjadi semakin kuat gitu. Dan ini adalah bagian yang vaksin yang kita peroleh, vaksin alam sebenarnya. Betul. Yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, yang juga hal yang penting sebenarnya adalah gini. Yang disuntikan ini, virus itu kan kebanyakan itu kan membunuh. Ya, kalau kita perhatikan kayak dulu waktu ketika COVID dan betapa kita takutnya, khawatirnya waktu ketika awal-awal kita nggak tahu COVID itu seperti apa, membunuh gitu. Banyak yang meninggal gara-gara itu. Nah, artinya gini loh. Kemudian kita belajar untuk menjinakkan, mengendalikan gitu. Nah, saya merasa bahwa mungkin smart listener setuju dengan saya bahwa ini pun sebenarnya berlaku dengan pikiran dan perasaan-perasaan kita. Jadi gimana caranya virus-virus pikiran, perasaan yang mengganggu buat kita, itu juga perlu dikelola, di-manage, dijinakkan sehingga dia tidak menjadi sesuatu yang mengganggu buat kita. Nah, itulah juga bagian dari proses kita memvaksinasi diri kita. Ya, artinya kita butuh hal-hal seperti itu dan itu pasti akan terjadi. Tapi ketika dia kebanyakan dan kita nggak bisa mengelola, itu yang membuat kita terbunuh. Ya, so basically prinsip itu juga yang akan menjadi bahan obrolan kita ketika kita bicara mengenai vaksin EQ, Audrey. Ya. Jadi memang seperti pada perjalanannya ya, vaksin ini akhirnya juga membantu kita untuk lebih kuat lagi gitu ya dari hal-hal yang mungkin ya membuat kita lumpuh kalau secara logika seperti itu. So ciri-cirinya ketika kita butuh vaksin tuh apa, Pak Antoni? Kalau untuk emosional ya, kalau misalnya fisik kan, kalau ada wabah nih ya, biasanya baru kita preventif untuk melakukan vaksinasi supaya tidak terjangkit gitu. Kalau emosional dari sisi apa nih kita bisa tahu kita butuh vaksin? Vaksin secara emosional, mental emosional itu. Jadi gini, bisa saja terkait dengan real, misalnya contoh waktu ketika pandemi kemarin itu kan kita udah divaksin. Betul. Tapi masih aja ketakutan. Betul. Seandainya ini gimana? Panik ya. Nah, itu sebenarnya kan kita mengatakan, itulah bedanya antara fisik dengan mental emosional. Kita mungkin bekerja secara berbeda. Kita secara fisik udah dikasih, tapi secara mental masih nggak ya? Oke nggak ya? Nah, itu juga sebenarnya awal-awal dari bagian kenapa kita butuh vaksin secara mental. Makanya dulu waktu ketika pandemi dulu, aku sering kali bilang banyak orang yang secara fisik udah disuntik, udah divaksin, berarti udah kebal dong. Tapi ya itu mental emosional itu hidup dalam ketakutan, trauma. Aku kenal kalau sampai bertahun-tahun. Jadi itu ada di sekitar kita gitu ya. Terus kemudian yang butuh juga adalah orang-orang yang seringkali selalu ngomongin tentang hal yang negatif. Audrey mungkin kenal juga smart listener dan mungkin juga kenal orang-orang di sekitar Anda yang setiap kali ngomong keluar dari mulutnya, kenapa selalu hal yang bicara tentang negatif itu perlu vaksin tuh. Betul. Ya. Jadi berita negatif, jadi selalu bicara tentang negatif, berita negatif ya. Jadi sampai-sampai saking terlalu banyak itu benar-benar jadi menghambat dia sendiri. Jadi ketakutan inilah, ketakutan itulah, nggak berani produktif lah, nggak berani untuk mengambil keputusan apapun. Nah, itu juga orang-orang butuh vaksin tuh. Ya, kita katakan ya. Atau di sisi lain gini, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu kadang-kadang nular kan. Itu kan negatif. Kita bilang emosi negatif itu kan sesuatu yang paling cepat menular. Dan kadang orang nggak mau ya. Mystery loves company. Orang yang menderita itu kan senang dapat teman. Betul. Dan dia mulai membagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, ada sebagainya. Dan senang banget ketika orang lain ikut khawatir dan ikut cemas gara-gara apa yang dia pikirkan. Dan ada orang yang menikmati kayak gitu lah, Audrey. Butuh vaksin ya. Dan butuh untuk menularkan, untuk bahwa bukan cuma aku yang menderita, lu juga ikut menderita, lu juga ikut cemas, juga khawatir gitu. Ya. Dan ya itu
tiap hari obrolannya dan sebagainya selalu didominasi oleh hal-hal negatif. Yes. Aku merasa bahwa orang-orang seperti itu butuh vaksin tuh. Yes. Langsung pop up ya biasanya ya. Iya. Siapa-siapa aja. Itu bisa leader kita, bisa karyawan-karyawan, teman-teman, rekan-rekan di sekitar kita, Betul. bawahannya kita. Iya. Kalau di rumah itu bisa jadi orang tua di Keluarga. sekitar kita, saudara-saudara kita kan bisa gitu. Betul. Orang-orang seperti itu yang butuh vaksin gitu. Iya. Ya. Dan bisa cross check juga apakah kita sendiri juga justru dalam kondisi butuh vaksin juga ya. Benar. Jadi kadang-kadang kita menyalahkan orang lain, tapi kadang-kadang kita nggak melihat pada diri kita sendiri bahwa, kita pun juga butuh vaksin itu. Jadi sama-sama vaksin lah ya gitu, semua listeners, kalau misalnya memang ada indikasi-indikasi yang tadi disebutkan ya. Dan setelah ini mungkin kita akan sambung juga gitu. Kalau kita dapat vaksin mungkin untuk kesehatan kan bisa ke vaskes terdekat gitu ya, fasilitas kesehatan gitu ya. Cuman kalau vaksin emosional, aduh ini suntiknya di bagian mana gitu ya, dan dapatnya dari mana, kita juga bingung nih. Nanti kita akan bahas ya Pak Antoni setelah yang satu ini, dan kami juga masih undang Anda semua listeners untuk sharing. Kira-kira kalau ada vaksin EQ, menurut Anda emosi apa sih yang paling perlu diperkuat di masyarakat sekarang? Silakan di 0812 11 12 959 ataupun juga bisa komentar di YouTube channel Radio Smart FM. Kita jeda dulu, tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda, begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram, follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook, ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter, jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Oke, smart listeners, masih dalam Smart Emotion, masih bersama Dr. Anthony Dio Martin, dan kita masih membahas, sudahkah vaksin EQ? Mungkin kalau dulu kecil kita ada ya, memang diwajibkan vaksin
campak lah. Ya, biar nggak dicampakkan. Betul. Wow. Jadi makin tangguh gitu ya, semakin dewasa. Cuman di masa sekarang, tadi Pak Antoni katakan kita tuh perlu loh melakukan vaksin EQ. Cuman pertanyaannya, di manakah kita bisa mendapatkan vaksin ini? Dijual bebaskah di luar, Pak Antoni, atau seperti apa sih sebenarnya? Mohon informasinya. Silakan. Jadi vaksin emosional EQ seperti ini bisa didapatkan dari mana? Banyak sebenarnya. Kalau kita sadar dan kalau kita peka dan kalau kita membangun vaksin ini. Yang pertama-tama, vaksin itu sebenarnya bisa datang dari diri kita sendiri kok, smart listener. Ya, artinya gini, kita bisa menyuntikkan vaksin ini buat diri kita. Ya, dengan cara apa? Kita berusaha untuk menjinakkan emosi kita dan mental-mental negatif dalam diri kita gitu. Ya, jadi intinya sebenarnya Andalah yang jadi motivator terbesar buat diri Anda sendiri. Ini ada satu contoh kisah menarik, Smart Listener, mungkin bisa jadi sebuah contoh bagaimana kita bisa jadi motivator yang luar biasa. Ini kasus, aku masih ingat, aku pernah baca di Digest waktu itu, dan kisah ini kemudian menjadi kisah yang unik gitu. Namanya Norman Cousins. Jadi dia kena satu penyakit yang langka, 1 dari 500 orang menderita penyakit itu. Sebenarnya agak langka juga gitu. Terus ketika dokter memutuskan bahwa dia cuma punya waktu 6 bulan untuk hidup, akhirnya dia memutuskan ngapain ya 6 bulan dalam kondisi seperti ini. Dan dia melakukan sebuah eksperimen menarik. Eksperimen menariknya apa? Dia memutuskan untuk nonton, untuk melihat hal-hal yang pokoknya menyenangkan dan lucu. Jadi nonton komedi lah, lihat lawakan lah dan sebagainya, itu membuat dirinya ketawa. Dan dengan cara seperti itu dia percaya itu akan membangun imun dalam tubuhnya. Nah, jadi dia berusaha untuk melawan bahwa dokter sudah memvonis dia bahwa cuma 6 bulan untuk hidup. Dan nyatanya luar biasa. Di luar dugaan, dan kadang-kadang itu bisa terjadi, ya mukjizat kadang-kadang bisa terjadi gitu. Dan buat Norman Cousins ini akhirnya kemudian dengan cara seperti itu imun tubuhnya terbangun dan ternyata dia hidup cukup lama gitu dengan cara seperti itu dan masih bertahan dari 6 bulan dia masih melanjutkan hidupnya sampai 20 tahun kemudian. Artinya apa? Ya kita di luar kita nggak tahu apakah iya atau tidak, tapi yang jelas adalah itu yang bisa kita lakukan buat diri kita. Ya, menghadapi berbagai hal negatif, situasi tidak menyenangkan, krisis, masalah, problem, isu dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa menjadi vaksin. Kita bisa memberikan vaksin buat diri kita sendiri. That's what we can do. The other things, apa yang bisa kita lakukan? Adalah dengan, of course lah, orang lain juga bisa berpengaruh. Jadi, kadang kita punya titik buta. Sehingga kita jadi nggak bisa dong membantu diri kita. But then, ada orang-orang yang bagus yang sebenarnya kadang-kadang mereka bisa kita mintain bantuan untuk memberikan vaksin juga kepada kita. Kan, tadi seperti yang saya katakan, hal seperti ini bisa saling berpengaruh. Ya, jadi bergaul sama orang-orang yang menguatkan buat kita, bener Audrey, kemudian berinteraksi sama mereka seperti itu, juga akan kita bisa mendapatkan pengaruh-pengaruh positif dan akhirnya kemudian bisa mempengaruhi diri kita. Jadi vaksin bisa kita peroleh di orang-orang di sekitar kita. Tapi sekaligus juga ini jadi pengingat buat kita, artinya kalau kita berada dan dikelilingi sama orang-orang yang negatif, berarti mereka juga akan menyuntikkan bibit-bibit baru kepada kita. So that's what happened. Ya, bicara tentang bagaimana orang di sekitar kita. Nah, sumber lainnya apa? Sumber lainnya adalah bisa juga dari berbagai resource dan sumber yang positif. Ya, pagi-pagi kita bisa dengerin Smart FM gitu. Ya, ini kan sebenarnya suntikan positif buat kita gitu. Dan aku selalu mengatakan begini, mungkin beberapa hal yang kita obrolkan, kita diskusikan di sini itu sesuatu yang Anda sudah tahu, Anda pernah baca, Anda pernah lihat gitu. Tapi sometimes we need to relearn, untuk mengingatkan kembali bahwa, oh iya dulu aku pernah dapat seperti ini. Dan ternyata ini adalah sesuatu yang menguatkan. Atau kadang-kadang gini, yang sering kali saya rasakan itu Audrey, Smart Listener, adalah kadang ketika momennya nggak pas, sebuah informasi atau ide itu nggak akan nyantol di kepala kita. Setuju. Tapi pada saat tertentu, ketika kita lagi down, ketika kita lagi punya isu, kita lagi punya masalah, sesuatu itu pop up, ternyata pas banget gitu, dan kita merasa bahwa, wih bener banget, aku lagi butuh itu. Nah, siapa tahu. Nah, kadang-kadang dengan kita nggak pernah tahu kan, kadang-kadang gini loh.
aku merasa bahwa campur tangan alam itu kan kadang-kadang seperti itu. Pada saat ketika kita lagi membutuhkan apa, tahu-tahu ketika kita lagi buka channel tertentu, lihat IG lah, TikTok atau apa, ada misalnya contoh pas lagi nyetel Smart Listener, Smart FM, tahu-tahu lagi membahas mengenai masalah itu. Dan Audrey, aku banyak banget dapat cerita dari Smart Listener kita yang komentarnya seperti itu. Tahu nggak Pak Antoni? Waktu itu aku udah lama banget udah nggak nyambung ke channel Smart FM, tiba-tiba kangen, dan akhirnya aku lagi ngalami ini. Misalnya contoh ada peristiwa sedih, baru saja kehilangan orang yang terkasih gitu, orang yang keluarga, dan kemudian akhirnya aku lagi down banget. Dan tiba-tiba kemudian aku setel Smart FM, lagi membicarakan mengenai sadness, bicara mengenai duka cita. Dan itu pas banget, dan aku merasa dikuatkan banget dari siaran seperti itu. Dan Audrey, itu banyak banget pengalaman seperti itu yang aku dapat cerita dari itu. Kayak kemarin aku baru pulang dari Medan kan, dan di biasalah ya, makanya kadang-kadang kita kenal orang nggak kenal kita nggak kenal orang, tapi orang selalu ingat dengan kita. Dan waktu itu lagi pas Andri, biasa ada di Kelana Namo itu, dan aku disalamin, Pak Antoni gitu, semangat gitu. Ternyata dia salah satu kepala cabang di Sumatera Utara. Pak Antoni, of course lah, saya nggak tahu itu siapa gitu. Dan aku bilang, hai. Pak Antoni, dia bilang, Pak Antoni masih nggak ingat saya. Dulu aku pernah ikut kelas Pak Antoni, gara-gara karena saya pendengar Smart FM juga gitu. Ini cerita, Bapak masih, tapi Pak mohon maaf ya Pak, ini gara-gara kesibukan saya sebagai kepala cabang, aku amis banget gitu. Masih siaran kan aku, masih gitu. Terus dia ngobrol, dan dia bilang, aku terima kasih banget Pak, dan aku sekarang dipercaya. Dan aku merasa karirku cukup bagus Pak, thank you banget gitu. Banyak insight yang aku peroleh dari dari siaran di Smart Emotion gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita punya keterbatasan dengan informasi dan pengetahuan kita. Dan Smart Listener, kita harus cukup rendah hati untuk mengakui kita punya keterbatasan itu. Tapi dengan kerendah hatian kita itu, kita bisa mengakses begitu banyak sumber informasi yang kemudian kita jadi belajar, terbuka pikiran, jadi belajar, nambah wawasan. Dan itu akan memberikan ide-ide, dan saya percaya sih gitu. Kadang-kadang kita perlu, kalau istilah saya sempat pernah bikin e-book yang judulnya meminjam pikiran orang. Ya, jadi kayak seperti pada kesempatan pagi hari ini, Anda meminjam pikiran saya. Bukan karena saya lebih pintar, karena saya mendalami ilmu ini, tiap hari baca dan belajarnya seperti itu. Dan itu yang saya sharingkan kepada Anda, pengalaman saya ke situ gitu loh. Mungkin dalam hal lain, saya harus meminjam dari pikiran Anda kan, Smart Listener gitu loh. Hidup itu kan seperti itu. We take and give, sharing, berbagi. Dan dengan cara seperti itulah kita menjadi lebih cerdas. Makanya vaksin juga diperoleh dengan resource-resource yang berharga. Makanya buat saya adalah, saya punya satu kebiasaan juga Smart Listener. Jadi setiap Anda melihat misalnya contoh kalau di IG dan sebagainya, itu kan bisa di save. Nah, ada beberapa site, ada website, ada beberapa konten-konten yang aku merasa insightful banget. Dan jangan lupa di save. Kayak misalnya Smart Listener, kalau misalnya contoh Anda merasa bahwa Kamis pagi ini sesuatu yang berharga, dan ini dipersiapkan dengan susah payah kan, gitu. Kalau pagi-pagi jam 4 dipersiapkan supaya Smart Listener. Dan aku selalu berpikir gini, 1 jam ini harus beri sesuatu buat Smart Listener kita. Jangan ngomong yang enggak, yang remeh-temeh, yang enggak punya nilai dan sebagainya. Because your time is so valuable. Ya, waktu Anda begitu berharga, makanya kita memberikan kepada sesuatu Anda juga sesuatu yang berharga. And trust me, kita selalu berusaha bahwa 1 jam Anda harus dapat sesuatu. Dan berusaha juga komit bahwa pokoknya karena waktuku begitu berharga, 1 jam aku dengerin Smart Listener, aku di Smart Emotion, aku harus dapat sesuatu. And trust me, you get something. Ya, jadi itu akan menjadi sesuatu yang berharga buat kehidupan kita. Ya, jangan lupa di save gitu, dan jadikan ini sebagai sebuah kedisiplinan gitu. Atau vaksin kita bisa peroleh dari siapa? Mentor. Ya, kalau mentor itu kan memang orang khusus yang diperuntukkan untuk membantu kita. Dan kadang-kadang aku seringkali menerima juga, Pak, boleh nggak Pak jadi mentor saya ya Pak, jadi itu dan sebagainya. Selama kalau kita nggak terlalu nagging, ganggu dan sebagainya, of course buat saya adalah nggak jadi masalah ketika kadang-kadang aku terima pertanyaan-pertanyaan melalui WA.
Hai Coach Martin, Coach Anthony dan sebagainya. Ini aku lagi ngalamin situasi. Any idea nggak Coach apa yang harus dilakukan? Usually, ya meskipun nggak mungkin situasi dan sebagainya, tapi biasanya I will reply gitu. Yes. Hal-hal seperti ini yang kita butuhkan gitu. Betul, dan ternyata vaksin tuh bisa kita dapatkan di mana aja dan Ya. kayaknya ini cukup gratis ya, nggak perlu bayar mahal gitu ya. Tinggal Yes. kita menyadari dan juga mungkin menganggap hal tersebut tuh jadi hal yang baik untuk Exactly. kita ya. Betul. Nah nanti kita akan sambung lagi Pak Anthony pastinya kalau ngomongin tentang vaksin kita juga Yes. butuh tips and trick ya. Ya. Gimana sih untuk kita bisa melakukan vaksin mental dan juga emosional untuk kita sendiri gitu ya. Dan Anda juga jangan kemana-mana, masih kami tunggu juga komentar Anda di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube channel Radio Smart FM. Tetaplah bersama kami. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Perkembangan teknologi seolah menghapus batas dan jarak yang ada di antara kita. Semua terasa dekat, lekat, dan cepat. Dengan hadirnya sosial media yang menemani hari-hari Anda. Begitu halnya dengan Smart FM yang ingin selalu berada di sisi Anda. Hadir dalam berbagai sosial media untuk memenuhi kebutuhan informasi, motivasi, dan hiburan Anda. Instagram. Follow Instagram kami di @radiosmartfm959. Dapatkan ragam informasi terkini, update jadwal talk show setiap harinya, polling program Smart FM, kuis berhadiah, dan Anda dapat menyimak live Instagram dengan topik-topik menarik. Facebook. Ikuti fanpage Facebook kami di Smart FM, dan Anda bisa saksikan live siaran talk show di Smart FM, serta update informasi Anda melalui artikel yang kami hadirkan di fanpage Facebook kami. Twitter. Jangan lupa follow Twitter kami hanya di @radiosmartfm. Anda dapat mengikuti live tweet beragam program dan kegiatan, polling program, dan informasi terupdate spesial untuk Anda pengguna aktif Twitter. Stay connected with Smart FM, part of KG Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Gak kerasa semua listeners, sudah masuk sesi terakhir ya. Kita pikir tadi kayaknya masih baru kedua atau Iya, tadi saya berpikir ini segmen ketiga ternyata. Iya betul. Kalau ngobrolan seperti ini memang waktu time flies. Yes, Ya. jadi kayaknya butuh satu wadah khusus juga ya untuk kita belajar EQ pastinya, Pak Anthony. Dan dan pastinya kalau ngomongin tentang wadah nih, kayaknya Pak Anthony juga selalu memberikan wadah ya untuk kita terus belajar. Salah satunya program akhir tahun ya, ada ya. Iya. Pak Anthony Pertama-tama ya. yang saya sangat menganjurkan itu adalah acara SBO kita. Ya, Audrey, spill dong acara SBO kita buat Oke. smart listener supaya mendengarkan pada pagi hari ini. You must join.
Yes, betul. Ya. Karena ngomongin EQ, kita juga harus belajar gitu ya. Ini kan vaksin EQ ya, Pak Antoni ya. Betul. Krisis itu semakin ada dan semakin Yes. nyata ke depannya. Jadi Betul. para leader nih harus belajar insight tentang crisis proof leadership 2026 yang dimana akan dibawakan oleh Pak Antoni di Smart Business Outlook dengan tema Driving Growth, Sustaining Harmony. Yes. Jadi kita pengen semua bisnis kita, semua karir kita menuju puncak gitu ya, dan bisa sustain sampai berpuluh-puluh tahun bahkan. Yes. Jadi Anda bisa dapatkan insight-nya di Smart Business Outlook. Ada banyak narasumber, ada Yes. dari point of view ekonomi, ada Bu Betul, ada Bu Afiliani, Afiliani, terus benar. juga dari sisi marketing ada dari Pak James selling gitu ya, ada dari digital marketing, ada dari Mark Plus, banyak Yes. banget pokoknya. Jadi Anda bisa daftarkan diri Anda di 0812 11 12 959 karena good Yes. newsnya ini masih ada special price nih Pak Antoni di Rp799.000 Wow. karena normal price-nya di Rp999.000 Yes. yang kayaknya ini tinggal tersisa 1 minggu lagi. Jadi Yes. manfaatkan kesempatan sekarang juga. Anda, tim Anda, partner Anda, silahkan Yes. diajak sekali lagi 0812 11 12 959. Tapi kalau masih kurang rasanya Ya. belajar EQ, bisa ikutan di bulan Desember ya Pak Antoni. Yes. Kalau di kita itu tanggal 1 sampai 2 Desember. Oke. Jadi pas awal bulan Desember. Jadi tanggal 1 dan 2 Desember. Ini program terakhir tahun ini. Yes. Sebenarnya ini program tambahan sebenarnya. Awalnya kita nggak merencanakan program ini, tapi kan ada request kemudian kita bikin program ini. Jadi tanggal 1 dan 2 Desember. Dan inilah saat ketika Anda betul-betul belajar full komprehensif tentang EQ itu apa sih? Yes. Ya, mulai dari benar-benar dari nol gitu loh. Ya, A to Z semua dibahas. Dan Anda juga akan dapat 2 alat assessment. Oke. Yang satu yang berurusan dengan stamina level kita karena ada urusannya dengan kekuatan emosi kita. Ya. Yang kedua adalah yaitu mengukur level EQ kita. Mm-mm. Jadi ada 2 tools yang bisa jadi feedback buat kita, kondisi kita ada di mana gitu. Yes. Nah, benar-benar saya sangat menganjurkan buat Anda yang pebisnis ikut yang SBO karena biasanya kalau para pebisnis itu kan pingin tahu ini tahun depan bakal seperti apa dan Ekonomi bagaimana seperti harus apa, menghadapinya. ya. Betul. Jadi seharian tuh belajar dari semua pakar di situ. Or kalau mau mendalami EQ, benar-benar mau tahu secara mendalam, mau mengerti EQ itu gimana ya. EQ itu penting banget, tapi aku belum paham Betul. bagaimana cara menerapkan. Nah, Anda mesti join program 2 hari. Benar-benar totalnya akan belajar bagaimana menerapkan EQ. Nah, caranya gimana? Bisa telepon ke Mbak Fani 081298054929 Yes. jadi 081298054929 atau telepon aja ke Smart FM. Betul. Yes. Jadi boleh langsung pilih aja wadah belajar Anda gitu ya. Yes. Karena ya tadi kita harus melingkupi diri kita dengan hal-hal yang positif. Salah Iya. satunya ya dari SBO ataupun dari Betul. program EQ di Iya. Desember. Ya, ingat Nah, vaksin itu diberikan sebelum Anda sakit, bukan pas Anda sakit. Nah Udah telat. itu dia, Yes. nggak mempan kalau udah Yes, sakit, kalau udah udah sakit. kena gitu Betul. ya. Nah mungkin aku baca beberapa Ya. respon dari Smart Sure, Listeners. boleh. Silakan, Boleh ya Pak Putri. Antoni ya. Ini tadi kan pertanyaan kita terkait dengan emosi apa sih yang paling perlu diperkuat di masyarakat zaman sekarang. Ya. Ini dari Pak Devan yang ada di Tangerang. Hai, Selamat hai. pagi Pak Antoni. Selamat pagi. Menurut saya emosi yang paling perlu diperkuat di masyarakat saat ini adalah emosi sabar katanya gitu ya. Yes. Kalau ngelihat banyak orang yang dikit-dikit marah, dikit-dikit bikin status, dikit-dikit komporin orang gitu ya. Rasanya gemes katanya gitu ya. Yes. Jadi saya harap banyak orang yang makin sabar. Terus ada lagi dari Ibu Oke, dari Ibu Bunga ya. Ibu Yes. Bunga yang dalam perjalanan menuju ke kantor. Pagi Pak Antoni, menarik. Hi, morning. Kalau saya sih pengennya vaksin resilience katanya gitu ya, Hmm, tangguh. Apalagi di zaman sekarang banyak nih Gen Z katanya strawberry generation ya katanya gitu. Jadi Yes. dengan situasi yang nggak menentu, rasanya kita harus tetap tangguh menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Salah satunya adalah tangguh secara emosional. Boleh Yes. dikomentarin dulu Pak Antoni. Oke, thank you, terima kasih untuk Devan dan untuk tadi ada Bu Bunga. Bunga. Oke, saya merasa menarik karena tadi dikatakan berarti sabar, yes, karena banyak tantangan di sekitar kita mulai dari keluar dari
keluar ke jalan aja udah Yes. langsung tuh. Keuji gitu Yes, ya. betul. Dan yang kedua adalah resilience, kata Bu Bunga. Benar. Kadang gimana caranya kita bisa bangkit kembali setelah jatuh. Nah, mungkin pada kesempatan ini juga membawa saya, Smart Listener dan Mbak Audrey, kita bicara mengenai tips penting. Oke, tips, yes. Karena saya merasa bahwa ini adalah bagian penting how we can develop our EQ. Ya, bagaimana kita bisa memberikan vaksin buat diri kita. Ya. Apa sih pembelajaran penting? Nah, kali ini bicara tentang vaksin, aku mau mengambil dari satu terminologi yang diajarkan juga kepada anak-anak sekolah. Caranya bagaimana supaya mereka kebal, tahan mental gitu. Oke. Ibu Bunga tadi menyebut resilience gitu. Jadi di Global Public School di Amerika itu ada satu istilah pengajaran tentang karakter. Ada satu tips sebenarnya clean. Oke. Clean itu kan bersih gitu kan. Yes. Kalau bicara vaksin itu kan bicara bersih-bersih gitu. Ya, clean means something. Clean itu singkatnya dari apa? C itu bicara mengenai communicate your pain. Oke. Jadi pada saat ketika kita kan semua orang pasti punya masalah, nggak ada yang bebas dari masalah. Ya, kita punya struggle sendiri, kita Betul. punya challenge sendiri. Nah, hal yang pertama-tama ada berlatih dengan mengkomunikasi. Kadang ketika kita mengkomunikasikan, kadang kita dapat perspektif yang lain, Setuju. sudut pandang Iya, lain iya. untuk melihat permasalahan yang tadinya kita nggak melihat. Bahwa ternyata ada sudut pandang lain untuk melihat persoalan ini. Oh iya ya, kenapa aku nggak sadar? Yes. Ya, itu yang pertama-tama. Jadi learn to communicate your pain. Oke. Dari clean lagi, L itu bicara mengenai learn to label the emotion. Nah, ini adalah bagian kalau di dalam kecerdasan emosional namanya emotional literacy. Oke. Emotional literacy itu kayak kalau kita kan melek huruf ini A, B, C. Nah, di dalam emotional literacy itu adalah melek emosi. Jadi kita bisa melabel emosi, aku lagi sedih, aku lagi kecewa, Oke. aku lagi kesal, aku lagi jengkel, aku lagi marah. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ini yang aku rasakan. Karena gini, hasil penelitian selalu mengatakan bahwa pada saat ketika kita mampu melabel emosi, kemampuan kita untuk memanage itu jauh lebih baik. Oke. So, learn to label the emotion, L gitu ya. Dan kemudian clean, CL. E Yes. itu apa? Explain the event. Jadi ini bicara mengenai bagaimana caranya kita menjelaskan, bagaimana caranya kita memaknai apa yang terjadi, ya. Jadi kadang-kadang kan kita butuh clarity. Orang seringkali mengatakan begini, Audrey, ketika kita menghadapi sesuatu, kadang-kadang pikiran kita kan jadi berkabut. Kalau Betul. biasanya di kelas EQ itu saya ngajarin tentang bagaimana kita membedakan antara opini dan realita. Ya. Yang seringkali bikin masalah itu kan sebenarnya bukan realitanya. Yang Betul. seringkali bikin masalah itu kan opini. Ya. Pada saat tadi pagi ketika menyerahkan pekerjaan ke atasan, tiba-tiba atasan mungkin lagi kesel dan sebagainya, agak sedikit dilempar ketika. Tahu-tahu kita udah langsung beropini aja. Ini emang atasan sentimen sama gue. Yes. Padahal sebenarnya juga karena lokasinya agak jauh. Betul. Terus bos juga lagi kesel dapat laporan yang kayak begitu, nggak becus, padahal udah dikasih tahu-tahu berkali-kali gitu. Bukan berarti sentimen sama Anda gitu loh. Yes. Tapi seringkali kita memaknai seperti itu. Makanya explain the event. Bagaimana kita memaknai, bagaimana caranya kita mengartikan apa yang terjadi. Itu penting. Butuh kejelasan. Dan itu menolong bagian dari latihan kita untuk punya vaksin EQ yang bagus. Karena kan kita selalu mengatakan dalam pembelajaran EQ, pikiran akan mempengaruhi emosi kita, perasaan kita. Jadi how you explain the event. Clean. Ya, explain. Yes. Berikutnya adalah A kan? Ya, A. A itu bicara mengenai alternative way to express. Jadi dalam satu situasi sebenarnya kita punya banyak cara untuk merespon. Oke. Nah, orang yang EQ-nya tinggi adalah orang yang sebenarnya tahu bahwa dalam satu situasi aku tidak harus mengikuti sebuah pola tertentu. Aku bisa punya banyak kok alternatif untuk merespon situasi itu, tergantung tujuanku apa gitu. Oke. Dan aku bisa memilih sesuatu yang terbaik, yang tidak melukai dan bisa happy dan tidak menghabiskan energi aku terlalu banyak. Nah, jadi alternative way to respond ya. Ya, alternative way to express kita, ya. Dan kemudian nah ini aku N. suka yang terakhir N. Never say never again. Oke. Artinya gini, kadang-kadang kan kita jatuh sama seperti anak kecil lah gitu lah ya. Anak kecil ketika jatuh
Apakah kemudian udahlah gara-gara jatuh aku nggak mau mencoba berdiri lagi, kan enggak gitu. Coba lagi. Coba lagi. Betul. Apakah gara-gara misalnya contoh kita jatuh di kamar mandi kemudian udah deh aku nggak mau mandi lagi kan enggak Nggak gitu kan. mungkin, ya. Ya, we are never say never again. Jadi ketika kita gagal, salah atau berbuat kekeliruan, ya udah itu semua adalah bagian dari pembelajaran kehidupan kita gitu loh. Saya merasa gini, kadang-kadang don't too harsh to ourselves. Kadang-kadang jangan terlalu kejam sama diri kita. Itu bagian dari proses pendewasaan kita, bikin kesalahan, membuat kekeliruan. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan, dan kita bicara tentang pendewasaan bukan bicara usia loh. Betul. Dan itu bisa saja kita usia tua tapi tetap bikin kesalahan. Ya udah, itu bagian dari pembelajaran kita juga gitu. So that's how mari kita selalu ingat kata clean ini sebagai bagian dari proses pendewasaan kita gitu. Yes. Jadi clean ini mungkin menjadi satu tips untuk kita gitu ya. Bukan satu, justru 5 tips sih ya. Yes. Untuk kita bisa pastinya melakukan vaksin mental dan emosional sehingga kita bisa lebih waras lagi ya, bisa lebih sehat lagi dalam menghadapi situasi-situasi yang unpredictable ke depannya. Dan ingat bahwa vaksin dibutuhkan untuk mencegah, bukan ketika kita terjangkit. Jadi lakukan sekarang sehingga menjadi habit yang baik, dan kita juga punya kecerdasan emosional yang luar biasa ke depannya dan membawa Anda menuju puncak karir yang istimewa. Dan pastinya thank you so much Pak Antoni. Thank you juga Audrey yang pada kesempatan pagi hari ini menemani kita untuk obrolan di Radio Talk ini. Dan juga mohon maaf banget kalau misalnya ada beberapa respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu kita ya Pak Antoni ya. So kita akan bahas, kita akan sharing-sharing lagi minggu depan dalam Smart Emotion yang menemani Anda setiap Kamis dari jam 7 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Kalau begitu kami pamit semua listeners, saya Audrey Juana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You've just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Hot Air Excellency. Brought to you by Smart FM Network.